Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, sepatono kam kupek latunkeun saya kadung nai kam kupek bermacam-macam nikmat. Salah seno nikmat kesehatan. Selanjutnya salawat dan salam selalu disanjungkan ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dinantikan syafaatno di yaumil kiamah. Allahumma amin. Selanjutnya jamu-jamu kau siswa kelas 10 ATPH SMK Negeri saya sekampung, saya Ikam sayangi. Setelah Ikam menyampaikan materi, kenalkan gelah Ikam Tris Handoyo. Materi dapat jua Ikam Pak Tris atau Pak Trispo. Ikam saya go jadi guru bahasa Lampung di kelas hijau. Sebelumnya Ikam kado kirim kontrak belajar di WhatsApp grup kelas. Silakan dibaca dan dipahami kontrak belajar no. Baiklah, untuk pertemuan pertama kali ini, materi kita tentang mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Lampung dan menggunakannya sesuai dengan kaidah dan konteks sosial budaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pertama kita mengenai rasa syukur akan keberadaan bahasa Lampung. Yang pertama itu apa itu syukur? Syukur itu sendiri adalah suatu rasa atau suatu sikap yang mana menerima atau ketika mendapatkan suatu hal kita bangga atau bahagia dengan keadaan tersebut. Sehingga jika ketika kalian mendapatkan sesuatu hal yang memang baik dan kalian menerimanya, itu salah satunya berupa rasa syukur. Contohnya itu seperti kalian nih masuk ke SMK kita dan milih jurusan ATPH atau pertanian, kalau kalian mengenal yang pertanian. Dan ketika mendaftar kalian milih ATPH dan jurusan lain, dan ternyata kalian diterimanya di ATPH. Dan wujud syukur kalian pasti ketika kalian diterima di jurusan yang kalian pilih atau ATPH itu tadi, pastinya kalian akan mengucapkan, bagi yang muslim mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah, dan merasa senang ketika masuk ke jurusan yang sesuai. Kemudian, apa ciri-ciri rasa syukur? Ciri-cirinya itu ya seperti yang saya sampaikan tadi, mengucapkan rasa syukurnya tadi. Kemudian ciri-ciri lanjutnya itu seperti setelah kalian diterima, contohnya tadi yang tentang masuk ke ATPH itu tadi. Untuk ciri-ciri lanjutan kalian ketika diterima di jurusan ATPH, untuk mewujudkannya berarti ketika ada pembelajaran daring maupun luring, kalian mengikutinya dengan semangat seperti itu. Jadi kalian ikuti kegiatan pembelajaran dengan semangat. Ketika ada kegiatan yang harus melaksanakan secara praktik, kalian ikuti dengan senang hati dan berusaha untuk mendapatkan ilmu dan nilai terbaik ketika masuk pembelajaran di ATPH itu sendiri. Jadi itu rasa syukur itu ya terbentuk dari diri kalian sendiri, mensyukuri apapun yang kalian terima ataupun apa yang kalian dapat, seperti itu. Kemudian lanjut nih ke materi ketiga mengenai realisasi rasa syukur atas keberadaan bahasa Lampung itu sendiri gimana sih? Untuk rasa syukur keberadaan bahasa Lampung, ya seperti yang kita implementasikan atau kita contohkan tadi mengenai kalian masuk ke jurusan ATPH, ya kalau kita mensyukuri keberadaan bahasa Lampung itu sendiri, ya kita merasa bangga di mana di daerah kita ini ada bahasa daerah yaitu bahasa Lampung, kemudian senang dan mau mempelajari bahasa Lampung itu sendiri. Jadi sebagai warga Lampung yang lahir di Lampung, setidaknya mewujudkan rasa syukurnya itu, kalau kalian belum bisa berbahasa Lampung, ya ketika belajar bahasa Lampung, kalian mengikutinya dengan baik dan mempelajarinya
bahasa-bahasa Lampung yang ada di lingkup kalian. Jadi bisa menerapkan di lingkungan sehari-hari, bisa dipakai untuk ngobrol bareng teman-temannya menggunakan bahasa daerah Lampung itu sendiri. Kita kan tinggal di Lampung tuh, setidaknya kita paham dan bisa berbahasa Lampung sedikit seperti itu. Kemudian ada di sini penggunaan bahasa Lampung. Setelah mensyukuri dan lain sebagainya tadi, tentunya kita tahu bahasa Lampung ini ya digunakan dalam lingkungan sehari-hari. Penggunaannya yang pertama adalah penggunaan bahasa Lampung sesuai konteks budaya. Kedua, penggunaan bahasa Lampung sesuai konteks sosial budaya. Ketiga, penggunaan bahasa Lampung sesuai kaidah penulisan aksara Lampung. Yang pertama, penggunaan bahasa Lampung sesuai konteks budaya. Itu yang seperti apa sih? Untuk penggunaan bahasa Lampung sesuai konteks budaya itu, biasanya bahasa Lampung itu digunakan dalam lingkup budaya seperti kegiatan-kegiatan adat, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan. Biasanya masyarakat Lampung menggunakan bahasa Lampung itu seperti itu. Contohnya ada Lampung, kemudian ada pada acara-acara itu ada puisi, kemudian ada sastra-sastra lain seperti pantun dan lain sebagainya. Yang digunakan adalah bahasa Lampung itu tadi, seperti itu. Kemudian untuk penggunaan bahasa Lampung sesuai konteks sosial budaya, untuk konteks sosial budaya itu sendiri biasanya untuk sosial dan budaya itu ada contohnya untuk bahasa Lampung itu berdialek. Ya, untuk bahasa Lampung kan ada dialeknya, dialek A dan dialek O. Nah, salah satunya itu adalah bentuk penggunaan bahasa Lampung dalam konteks sosial budaya. Jadi dalam bahasa Lampung itu kita pelajari ada dua dialek, dialek A dan O. Dan salah satu yang saya gunakan tadi menggunakan dialek O. Jadi teman-teman di sini kalau ketika ada teman yang berdialek A ataupun yang berdialek lain, mungkin juga ketika kalian menggunakan bahasa Lampungnya bahasa Lampung dialek O, mungkin ada sedikit perbedaan. Cuman perbedaan-perbedaan itu adalah satu rumpun, maksudnya satu kesatuan, jadi saling melengkapi. Dialek A dan dialek O itu adalah satu kesatuan yang saling melengkapi, seperti itu. Jadi penggunaan bahasa Lampung di lingkup konteks budaya dan sosial budaya itu contohnya adalah yang seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian nomor tiga itu adalah penggunaan bahasa Lampung sesuai kaidah penulisan aksara Lampung. Nah, sesuai aksara Lampung. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail dulu tentang bagaimana penggunaan bahasa Lampung sesuai kaidah penulisan aksara Lampung. Di sini karena ini tadi menerapkan atau merealisasikan rasa syukur akan anugerah Tuhan tentang keberadaan bahasa Lampung, maka saya mau teman-teman kelas 10 HTPH ini mewujudkan rasa syukurnya dalam bahasa Lampung dengan cara mencari tahu tentang aksara Lampung ini. Kalian silahkan cari, browsing atau googling di internet, cari tentang penggunaan bahasa Lampung sesuai kaidah penulisan aksara Lampung. Dan kalian saya minta untuk menuliskannya. Tugas kalian cukup simpel aja, yaitu pertama itu menuliskan kelabai surat. Cari kelabai surat di Google, itu ada, saya sudah coba cari, itu ada di Google, kelabai surat. Jadi silahkan dicari, ditulis di bukunya. Dan untuk kelas 10 ATPH, silakan bukunya buku khusus ya. Jadi khusus bahasa Lampung ya ada sendiri. Jangan dicampur dengan mata pelajaran lain. Saya minta seperti itu. Kalau ada yang dicampur ya silahkan yang dicampur tadi disalin ke buku yang lain. Jadi ketika dikumpul ke saya, bukunya itu nggak ada buku materi mata pelajaran lain. Silakan bukunya disampul warna coklat serempak satu kelas, bukunya silakan untuk buku bahasa Lampungnya disampul warna coklat dan bukunya di satu aja, tugas dan catatan jadi satu aja nggak apa-apa. Yang penting jangan dicampur dengan mata pelajaran lain. Seperti itu. Jadi materi kita ini untuk mewujudkan rasa syukur kalian dengan bahasa Lampung, saya minta kalian mencari tahu tentang bahasa Lampung itu sendiri, tentang kelabai surat. Jadi kalian cari kelabai surat dari bahasa Lampung itu. Kalau udah ketemu silakan dicatat. Tentunya di bukunya ditulis nama dan kelasnya. Silakan dilaksanakan.
Untuk materi pertama mungkin cuman itu aja karena ini adalah pengenalan materi Bahasa Lampung. Dan berikut-berikutnya nanti silakan diikuti kegiatan belajar kita. Di sana ada di WhatsApp tadi sudah saya kirimkan kontrak belajar, jadi silakan dipahami juga tentang kontrak belajar kita. Setelah itu nanti jatahnya ngumpul, waktunya ngumpul tugas, silakan dikumpulkan ke loker saya. Seperti itu. Mungkin itu aja. Kalau ada pertanyaan bisa japri WhatsApp saya. Bisa tanyakan di WhatsApp saya. Ada di grup kalian, sudah ada nomor saya di grup. Jadi itu saja dari saya tentang materi penggunaan bahasa Lampung. Maksud saya mensyukuri keberadaan bahasa Lampung. Jadi, Tiga Hijau Gawes saya Dapo Ikam sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.